Bab 1054. Hanya menggodamu saja. Kali ini, Gita yakin dia benar-benar bisa menyerah. Jika dirinya yang dulu, menemui situasi seperti hari ini, dia mungkin bahkan tidak bisa pergi, tapi sekarang, dia bisa mengendalikan dirinya untuk tidak terus mengganggunya, atau tidak menatapnya. Selama dia mempertahankannya, dia pasti dapat melupakan Andrihan. Bibi Gita. Glenn sepertinya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tiba-tiba disela oleh Gita, "Sudahlah, kamu seorang anak kecil yang tidak tahu banyak hal, jadi jangan membicarakannya lagi. Bibi Gita akan memasak untukmu sekarang. Kamu pergi ke ruang tamu dan minumlah teh susu dulu. Bibi Gita akan memanggilmu jika sudah siap." Setelah itu, Gita tidak peduli apa reaksi Glenn, dan langsung menutup pintu dapur. Jelas dia tidak ingin Glenn bertanya lagi. Dia terlihat sangat-sangat sedih, dan Glenn tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia memegang teh susu dan kembali ke ruang tamu. Teh susu yang biasanya dia rasa sangat enak telah kehilangan manis dan nikmatnya. Dia hanya merasa sangat nek setelah meminumnya. Glenn hanya meminum beberapa teguk lalu meletakkannya, kemudian dia melihat ke arah dapur yang tertutup rapat. Haruskah dia memberitahu Bibi Gita bahwa pamanlah yang membawanya ke sini? Dan paman juga tahu di mana dia tinggal. Tapi melihat kondisi Bibi Gita yang seperti ini, aku tidak tahu apakah dia akan merasa lebih sedih setelah mendengarnya. Untuk sementara, Glenn kesulitan untuk mengambil keputusan. Paman jahat, dia pasti telah melakukan sesuatu yang menyakiti Bibi Gita, tetapi Glenn benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, dan Bibi Gita pasti tidak akan memberitahunya. Saat Gita membawakannya mie, Gita sudah mengontrol emosinya. Melihat Glenn yang hanya meminum beberapa teguk saja, dia sedikit terkejut. "Ada apa? Teh susu tidak enak?" Glenn buru-buru menjawab, "Enggak kok, teh susu itu sangat enak." Tapi Glenn takut tidak bisa makan mie lagi jika minum terlalu banyak, jadi lebih baik meluangkan perut kosong dengan memakan mie. Mendengar itu, Gita mengulurkan tangannya dan meremas pipinya. "Kamu ini, tahu saja makanan pokok itu penting, mie-nya sudah siap, makanlah." Ketika Glenn sedang makan mie, dia sambil memperhatikan ekspresi Gita dan merasa dia sudah terlihat seperti orang yang baik-baik saja. Dia bahkan lebih sulit lagi mengatakan kata-kata yang ingin dikatakannya, karena takut akan yang akan melukainya lagi. "Ngomong-ngomong, aku menelepon momimu ketika aku sedang memasak mie tadi dan mengatakan kepadanya bahwa kamu bersamaku. Kamu anak nakal ini, sudah berbohong kepadaku mengatakan bahwa kamu sudah memberitahu ibumu. Jika bukan karena aku menelepon ibumu, dia bahkan tidak tahu kamu keluar." Glenn mengisap mie. Dia bukan sengaja tidak memberitahu Momi, dia benar-benar tidak ingin menghancurkan dunia milik Momi dan Dedi berdua. "Kamu tidak boleh begini lagi lain kali, mengerti?" "Aku sudah mengerti Bibi Gita." Saat makan, Glenn tiba-tiba bertanya, "Bibi Gita, apakah kamu akan membuka toko sendiri?" "Iya." Gita mengangguk, "Aku akan membuka restoran ramen. Yang kamu makan sekarang adalah menu baru Bibi Gita. Bukankah rasanya berbeda dari sebelumnya?" Glenn langsung berkata, "Ah, benarkah? Pantas saja rasanya sangat enak. Bibi Gita, bisakah aku pergi ke toko untuk makan mie setiap hari?" "Boleh. Aku tidak akan menagih uang, tukarkan saja dengan tenaga kerja." "Kerja?" Glenn sedikit memiringkan kepalanya. "Iya." Gita tersenyum, "Misalnya, bantu aku mencuci mangkuk, menyajikan makanan, mengelap meja atau semacamnya." "Oh." Glenn sedikit memiringkan kepalanya. "Mencuci piring, menyajikan dan mengelap meja. Apakah Bibi Gita meminta Glenn untuk menjadi pelayan?" Gita hanya menggodanya, tetapi sekarang dia melihat matanya terlihat sangat serius, dan bahkan memiliki sedikit ekspresi yang menantikannya. Jadi dia mulai berimajinasi dan berkata, "Iya, nanti Bibi Gita akan secara khusus membuatkanmu satu set pakaian pelayan." Lalu Glenn dapat mengenakannya dan kemudian pergi ke pintu depan untuk menyapa pelanggan. Betapa bagusnya.
Mata Glenn menjadi cerah, itu terdengar sangat menyenangkan. Kalau begitu Bibi Gita, bolehkah aku memilih warnanya sendiri? Gita berkedip, kamu bukan benar-benar ingin melakukannya, kan? Bibi Gita hanya menggodamu. Jika aku benar-benar membiarkanmu memakainya dan berdiri di depan pintu menyapa tamu, semua orang akan mengira aku telah menyiksa anak-anak. Setelah berbicara, Gita mengulurkan tangan dan mengusap kepala Glenn dengan lembut, dan berkata ringan, nanti, Glenn main saja ke toko, tidak perlu membantu. Melihat Bibi Gita seperti itu, Glenn tidak tahu mengapa, tiba-tiba merasa sangat sedih dan ingin menangis. Dia merasa bahwa sesuatu yang tidak diketahuinya pasti telah terjadi selama beberapa waktu itu, yang menyebabkan hubungan antara Bibi Gita dan Paman memburuk. Pada saat ini, otak kecilnya menemui jalan buntu dan mulai berpikir yang tidak-tidak. Dia berpikir, mungkinkah karena dia memohon pada Bibi Gita untuk membawanya ke luar negeri, lalu Paman mengira Bibi Gita sendiri yang ingin keluar, lalu menjadi marah pada Bibi Gita, dan keduanya bertengkar. Glenn merasa sedikit malu ketika memikirkan kemungkinan ini, apakah itu benar-benar karena dia. Kali ini juga, dia telah membuat Bibi Gita menjadi sangat sedih. Meskipun Bibi Gita tidak menunjukkannya, sayang sekali Bibi Gita yang sebaik ini tidak bisa menjadi bibinya. Tetapi kata-kata ini hanyalah apa yang Glenn pikirkan di benaknya, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun atau bahkan menunjukkannya di wajahnya. Waktu berlalu dengan cepat, Gita bergegas mengantar Glenn kembali ke Great Lake Villa sebelum malam tiba. Ada beberapa penjaga yang menjaga pintu gerbang Great Lake Villa. Ketika melihat Glenn kembali, mereka semua melangkah maju untuk menyambut tuan muda kecil ini. Glenn meraih tangan Gita, Bibi Gita, maukah kamu masuk dan bertemu Mommy? Mommy pasti sangat merindukanmu. Bibi Gita juga merindukan momimu, tapi aku masih harus pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan. Lagi pula, ada banyak waktu di masa depan, jadi aku tidak akan masuk lagi hari ini. Glenn kembali saja, dan Bibi Gita akan menjemputmu besok, oke? Pada akhirnya, Glenn mengangguk, dan kemudian melihat Bibi Gita masuk ke mobil dan pergi. Tuan muda kecil, sudah pulang. Glenn mengangkat kepalanya dan melihat para penjaga menyambutnya. Wajah frustrasi barusan menjadi terang kembali, dan tersenyum pada mereka. Halo, para kakak dan paman. Wah, anak yang sangat baik. Ya, tuan muda kecil benar-benar sangat terdidik. Lihatlah betapa baiknya dia dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga lain. Ketika Glenn berjalan sampai ujung, dia melambaikan tangan kecilnya pada mereka. Kakak-kakak dan paman-paman, aku masuk dulu. Audrey Han semakin lesu baru-baru ini, nafsu makannya juga tidak terlalu baik. Padahal dia sudah merasa sangat lapar dan ingin makan, tetapi ketika dia makan sesuatu di mulutnya, dia tiba-tiba kehilangan nafsu makan lagi. Jadi dia sangat lapar selama 2 hari ini, tapi dia benar-benar tidak bisa makan apapun. Tiba-tiba dia ingin makan malatang, hot pot, dan segala macam jajanan. Tentu saja, Golden Ye tidak akan membiarkannya memakan ini. Sudah umum diketahui bahwa makanan di warung pinggir jalan tidak sehat. Tetapi untuk memuaskan keinginan perut mereka, banyak orang masih tetap memakannya. Bersambung.